Saya bukan Agler. Agler dan Tania memutuskan untuk kembali, tetapi Renan tampaknya enggan. Dia membujuk sang papa untuk tak pulang dulu, namun Agler juga memiliki rumah sendiri. Nanti pekan ini kita kesini lagi ya. Sekarang pulang dulu, ujar Agler membujuk putranya. Di sini aja Le ada temannya, ujar Renan dengan bibir mengerucut. Siapa? Lep? Seru Repin sambil menunjuk dirinya sendiri. Renan mengangguk, baginya Repin adalah temannya. Dia baru kali ini memiliki seorang sepupu yang bisa diajak berteman walau terkadang ribut. Tapi Lep ndak mau temanan tuh sama Le, ujar Repin dengan bersedekap dada. Repin, tegas Emily. Repin tersenyum, dia berjalan mendekati Renan dan menepuk bahunya perlahan. Le kan abangnya Lepin, iya kan Buna? Ujar Repin dan meminta dukungan dari Emily. Emily mengangguk, dia bangga dengan putranya. Walau Renan dan Repin tak sedara, mereka tampak seperti anak kembar, tak identik, karena umur mereka hanya terpaut sangat sedikit, hanya berbeda satu bulan saja. Akhirnya Renan memutuskan untuk pulang setelah Agler berjanji akan mengantarnya ke rumah Gilbert minggu depan. Setelah mereka pergi, Emily membawa putranya ke kamar untuk tidur siang. Gilbert, panggil Alfred saat melihat putranya akan keluar. Ya, saut Gilbert berjalan mendekati sang dedi. Renan, Senin besok sekolah kamu gak ada niatan sekolahin Repin? Gilbert menggeleng, membuat Alfred sangat gemas sekali dengan putranya satu ini. Bagaimanapun cucunya harus bersekolah, menurutnya umur Repin sudah cukup untuk memasuki TK. Aku akan mengajarinya sendiri, ujar Gilbert. Kapan? Kamu kerja di kantor dari pagi sampai malam, kapan ngajarinya? Geram Alfred. Mulai besok, aku akan membawa Repin ke kantor. Akan kuajari dia dengan bisnis sedari kecil. Tak perlu sekolah, ucapnya dengan enteng sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Alfred mencoba mengatur napasnya, yang ada dia akan darah tinggi mendengar kata demi kata yang putranya lontarkan. Ajarkan Repin baca dan menghitung dulu, ujar Alfred. Iya nanti, sekarang aku harus bertemu Om Dirga, katanya ada yang ingin dia bahas tentang kerjasama. Alfred tak lagi menahan putranya, dia membiarkan Gilbert pergi menemui Dirga. Saat berbalik dia melihat Emily yang membawa berkas milik Gilbert yang sepertinya tertinggal. Mas Gilbert mana Dad? Tanya Emily. Loh barusan jalan, seru Alfred sambil menunjuk arah luar. Bahu Emily merosot. Tadi saat memasuki kamar dia melihat berkas milik Gilbert yang tertinggal di kasur. Padahal dia sudah berlari untuk mengejar suaminya tetapi tetap saja telat. Kamu susul dia aja, minta Tony buat antar, usul Alfred. Boleh? Tanya Emily ragu. Alfred terkekeh, menantunya ini ada-ada saja. Bagaimana mungkin tidak boleh? Sementara Emily, istri dari putranya, bahkan berniat akan mengantar berkas. Bolehlah, dulu Mommy juga sering anterin berkas Daddy yang ketinggalan, ucap Alfred tanpa sadar. Emily terkesiap, melihat raut wajah menantunya yang berubah membuat Alfred menyadari ucapannya. Ya udah kalau gitu siap-siap dulu, pamit Emily dan pergi ke kamar untuk bersiap. Alfred masih berdiam diri di tempat, dia mengedarkan tatapannya ke seluruh tempat. Dulu ada Hana yang sering mondar-mandir menyiapkan keperluan Gilbert dan juga dirinya. Ada juga Nyonya Samantha yang memarahi Alfred saat pria itu telat berangkat ke kantor. Semuanya sudah berubah. Terbongkarnya masa lalu membuat keluarga ini berantakan, gumam Alfred. Alfred merindukan Hana, tetapi hatinya masih merasa kecewa dengan perbuatan istrinya itu. Lea dan Hana menempati posisi masing-masing dalam hatinya. Dia mencintai Lea tetapi juga Hana. Hana tak campur tangan dalam rencana Nyonya Samantha, tetapi dia memilih bungkam tentang kenyataan. Emily melihat sekeliling kantor. Tony, supir yang Alfred suruh mengantarnya itu, menurunkannya di perusahaan Dirga. Sebab kata Alfred, Gilbert saat ini
telah berada di perusahaan Dirga untuk melakukan meeting. "Ayo macuk Buna," suruh Repin yang menggandeng tangannya. Saat Emily akan melangkah, dia melihat asisten Kai yang berlari kecil menghampirinya. Senyum pun terbit, dia merasa lega karena ada asisten Kai di sini. "Nona ngapain?" tanya asisten Kai saat sampai di hadapan Emily. Emily memberikan paperback berisikan dokumen milik suaminya yang tertinggal. Asisten Kai menerimanya dan mengintip paperback tersebut. "Itu berkas milik Mas Gilbert, berkas kontrak kerjasama dengan Tuan Dirga. Saya pikir ini penting untuknya, maka dari itu kami mengantarnya," ujar Emily. "Wah, terima kasih Nona. Baru saja saya akan pulang untuk mengambil berkas ini." "Anda baik sekali," seru asisten Kai dengan senyum sumringah. "Ya udah, kalau gitu kami langsung pulang saja ya," pamit Emily. "Kok pulang? Nona gak mau ketemu Tuan Gilbert dulu?" tanya asisten Kai. Repin mendongak, dia melihat sang bunda menggeleng. Emily memang berniat akan langsung pulang saja setelah mengantarnya karena tak ingin mengganggu Gilbert bekerja. "Tidak, saya akan pulang saja. Sudah hampir sore, kasihan Repin. Dia belum sempat tidur siang karena melihat saya pergi," ujar Emily sedikit melirik putranya itu. "Ya sudah, apa perlu saya antar?" "Nggak usah. Kami kesini diantar sama supir." Asisten Kai masuk saja, takutnya dicariin Mas Gilbert, ujar Emily. Asisten Kai mengangguk, dia mengelus kepala Repin sejenak dan berbalik pergi. Emily juga berniat akan pergi, tetapi saat dia akan menaiki mobil, seseorang tak sengaja menabraknya. "Sorry." Emily mengusap bahunya yang sakit, dia mengangkat wajahnya dan melihat siapa yang menabraknya. "Agler?" bekik Emily. "Agler?" Pria berjas yang berwarna napi menatap Emily dengan kening mengerut. Dia membuka kacamata hitamnya dan menatap Emily dengan tatapan kesal. Agler lagi. Saya bukan Agler, Mbak. Saya ini." "Sayang." Atensi mereka beralih menatap Gilbert yang berlari kecil menghampirinya. Repin yang melihat sang Dedi pun langsung keluar dari mobil dan berlari mendekat. "Hap." Gilbert membawa Repin ke gendongannya. Dia mencium wajah putranya dengan gemas. "Kau tidak tidur siang dan malah kemari?" ujar Gilbert pada Repin. Ikut Buna," ujar Repin. Gilbert mendekati Emily. Dia meraih pinggang istrinya dan mengecup kening sang istri dengan lembut. "Mas, ada Agler, malu," seru Emily. "Agler, bagaimana bisa dia?" Gilbert membulatkan matanya, dia melihat Galang dengan tatapan kaget. Agler lagi. "Saya bukan Agler, berhenti panggil saya Agler," kesal Galang. "Agler?" gumam Gilbert. "Kenapa kamu di sini, ha? Aku sudah memintamu untuk mengurus kerjaanku dulu dengan bertemu Pak Riko. Kenapa kamu ada di sini?" kesal Gilbert. Lagi-lagi Galang dibuat tidak paham dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa dia dipanggil Agler? Selama ini dirinya tinggal di luar negeri, bahkan tak banyak yang tahu jika Dirga memiliki seorang anak laki-laki. Hanya Amelia yang sering disorot kamera, sebab dirinya yang tinggal dengan Dirga berbeda dengan Galang yang hidup di luar negeri. "Hei, saya ini." Ponsel Gilbert berdering. Dia mengambil ponselnya di saku jas dan melihat kontak yang menelponnya. Netranya membulat saat melihat nama Agler yang mengajukan video call padanya. Dengan tangan gemetar, Gilbert pun mengangkatnya. "Halo Kak, Tuan Riko membatalkan meetingnya, katanya ada urusan mendadak. Aku pulang saja ya," ujar Agler dari seberang. Gilbert mengalihkan tatapannya pada Galang. Sedetik kemudian, dia kembali menatap Agler. Begitu terus hingga beberapa kali. Emily pun menyaksikannya tak kalah terkejut dengan sang suami. Wajah kalian?" Gilbert membalikkan ponselnya sehingga kini Galang dan Agler pun saling tatap satu sama lain. Wajah gue? Wajah aku?" Pekik keduanya tak percaya saat video call dengan diri mereka sendiri. Emily dan Gilbert saling tatap. Keduanya pun turut terkejut dengan apa yang mereka lihat.